hadirin dipersilakan berdiri karena hakim akan segera masuk. Kepada penuntut umum untuk membacakan berita acara. Oke, izin yang mulia. Yang mulia, berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti digital lensa, terdakwa Rani terbukti mengirimkan foto pribadi milik penggugat Ahdan ke grup pertemanan daring beranggotakan siswa-siswi satu sekolah pada tanggal 3 September 2025. Selain itu, terdakwa menambahkan kalimat bernada ejekan yang menyinggung kehormatan penggugat. Perbuatan ini menimbulkan dampak sosial serius. Ahdan menjadi bahan perbincangan dan mengalami tekanan psikologis. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE tentang larangan menyebarkan konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan demikian, kami menuntut terdakwa atas perbuatan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media elektronik. Saya sebagai penggugat, sungguh kami sangat menyesali atas perbuatan terdakwa tindakan menyebarkan foto pribadi tanpa izin, bukan hanya masalah emosi, tapi tentang pelanggaran serius tentang privasi dan kehormatan seseorang. Klien kami mengalami tekanan sosial, malu di depan teman-temannya, bahkan enggan hadir ke sekolah selama beberapa hari. Dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi, meski dalam bentuk yang bersifat edukatif, agar menjadi pelajaran bagi semua pihak, agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Terima kasih. Kami tidak menutup mata bahwa perbuatan klien saya di sini Rani tidak salah, memang salah. Tapi perlu diketahui, namun dibalik semua itu tanpa niat merusak nama baik seseorang. Melainkan akibat emosi sesaat karena klien Ahdan telah mengejek klien saya sendiri soal pribadi. Jadi Rani telah menghapus kiriman tersebut tidak lama setelah mengirim ke teman-temannya, ke grup teman-temannya, lalu mengungkapkan kesalahannya dan meminta maaf secara langsung kepada Ahdan. Lalu dia pun memohon agar majelis mempertimbangkan bahwa ini adalah faktor usia yang mungkin masih rawan melakukan kesalahan-kesalahan. Baik, setelah majelis mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, tidak tergugat maupun tidak tergugat, maka selanjutnya majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari para saksi yang telah disedia. Oke, para saksi pertama disilakan untuk maju ke depan. Benar, saya ada di grup tersebut. Betul. Dan saya melihat Rani telah mengirim foto dengan kata-kata yang mengejek. Tetapi setelah beberapa menit kemudian, saudara Rani telah menghapus kiriman tersebut dan merasa menyesal. Tetapi bagi saya, walaupun saudara Rani telah menyesal atas perbuatannya, itu tetap melanggar undang-undang dasar yang telah ditetapkan untuk menjaga nama baik dari Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai saksi. Saya mengetahui bahwa memang sebelumnya pihak Ahdan sempat mengatakan beberapa kata yang mungkin menyebut pihak Rani. Tapi seperti yang saya ketahui bahwa Ahdan sudah meminta maaf secara langsung dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Rani kembali. Menurut saya, tindakan yang dilakukan Rani tetap tidak benar yang mulia, karena sudah melanggar privasi orang, karena menyebar foto-foto yang itu merupakan privasi dan berdampak besar juga kepada pihak Ahdan. Walaupun sempat sebelumnya terjadi kesalahpahaman, tapi tindakan Rani itu jauh lebih berdampak karena menyangkut privasi dan mungkin menyangkut juga terhadap nama baik seseorang di dunia maya. Terima kasih yang mulia. Pada saksi yang ketiga, silakan untuk maju ke depan. Izin yang mulia, saya sebagai saksi dari pihak saudari Rani ingin menyatakan bahwa
ia pernah bercerita kepada saya bahwa ia mempunyai masalah personal atau masalah pribadi antar dua belah pihak. Yang permasalahan tersebut bahwa saudara Ahdan melakukan tindakan verbal atau membuli fisik saudari Rani. Maka dari permasalahan tersebut, saudari Rani menyatakan kepada saya ingin membalaskan dendamnya yang kecil, tetapi tidak menyangka bahwa tindakannya berakibat besar kepada pihak terkait. Menurut saya, tindakan Rani memang tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi, tindakan Rani justru mengingatkan kepada saudara Ahdan atau pihak terkait agar sadar akan kesalahannya dan tidak melakukan hal tersebut, sehingga agar saudara Rani tidak melakukan pembalasan dendam dikarenakan ketika ia melakukan apapun maka kita akan harus menerima resikonya dari atas perbuatan kita yang dilakukan kepada orang lain. Terima kasih. Izin yang mulia, di sini akan saya menjadi orang saksi yang akan memberikan penjelasan yang netral yang mulia dari kedua belah pihak. Pada saksi diperintah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan mengatakan yang sejujur-jujurnya bagaimana yang terjadi. Izin yang mulia. Nah, dari menurut saya yang mulia, ketika kami adalah teman sekelas yang mulia. Ahdan dan Rani dan saya adalah teman sekelas yang sering bekerja kelompok bersama yang mulia. Dan saya melihat juga bahwa Ahdan dan Rani mereka itu dekat yang mulia. Karena mereka tuh sering kerja kelompok bersama, terus tugas-tugasnya juga menyangkut mereka berdua yang mulia. Namun yang mulia, memang mereka sering mengejek satu sama lain yang mulia dengan iming-iming bercanda yang mulia. Nah, lama-kelamaan memang bercandanya itu sedikit berlebihan yang mulia, sehingga ada suatu saat Ahdan mengejek fisik Rani yang mulia. Namun pada saat itu seperti yang dikatakan saksi ada benarnya bahwasanya Ahdan sudah meminta maaf secara langsung yang mulia. Dan di situ juga Rani sudah memaafkan yang mulia. Namun mungkin ada masalah lain yang mulia yang dimana Rani kembali mengejek Ahdan yang mulia, yang dimana itu mengakibatkan hal yang lebih besar dari yang sebelumnya dilakukan Ahdan yang mulia. Nah, di sini kedua belah pihak adalah salah yang mulia, tidak ada yang benar yang mulia. Karena dari yang kita ketahui bahwa tidak boleh mengejek satu sama lain yang mulia, sehingga di sini tidak ada pembelaan untuk keduanya yang mulia, di mana keduanya sama-sama salah yang mulia. Dari pihak Ahdan juga salah, dari pihak Rani juga salah yang mulia. Yang mulia. Berarti kita tahu bahwasannya itu sangat tidak adil karena Ahdan mengejek. Maaf yang mulia, ini saya keberatan yang mulia. Sidang langsung dengan tenang dan langsung dengan Izin yang mulia. Berarti silakan. Ahdan mengejek fisik seorang Rani secara personal. Rani mengejek Ahdan melalui publik digital, grup WhatsApp kelas 12 satu sekolah. Terima kasih. Ya, walaupun yang mau sampaikan itu adalah ketidakadilan, tapi di sini adalah tentang yang namanya derajat seseorang. Seorang wanita jika diinjak-injak oleh seorang pria, mungkin oke lah sudah minta maaf, tapi bagaimanapun maaf itu tidak cukup untuk memperbaiki hati seseorang jika sudah diinjak-injak fisiknya. Kemudian, jadi ini tidak hanya tentang ketidakadilan, tapi ini juga tentang rasa hormat. Kemudian, jadi saya agak kurang setuju jika ini berkaitan tentang ketidakadilan. Terima kasih. Yang mulia, ini juga bukan tentang soal keadilan saja, tapi melanggar privasi orang. Walaupun Rani mengirim di grup tersebut hanya sebentar lalu dihapusnya, itu juga melanggar privasi seseorang. Bisa saja nanti satu sekolah ikut membuli Ahdan yang bisa mengganggu mentalnya. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, walaupun mereka memiliki pertikaian yang pribadi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang dilakukan oleh Ahdan itu cuman di luar untuk mereka berdua yang mulia. Bisa saja itu kan menyebar ke orang lain, sehingga orang-orang lain pun tahu tentang kekurangan Rani dan yang diejek-ejek oleh si Ahdan klien pengacara. Jadi saya tolong datanya lebih divalidkan lagi lah. Dengan demikian, adakah bukti
yang bisa Anda tunjukkan kepada saya bahwasanya Anda menyampaikan itu bukan secara pribadi, secara umum. Kalau misalnya itu adalah masalah pribadi, kenapa saksi-saksi bisa tahu kalau misalnya ada mengejek Rani? Itu bisa saja Rani menjelaskan kepada mereka. Itu dengan bisa jadi Rani itu membesar-besarkan. Bisa saja keduanya sama-sama melakukan kesalahan. Tetapi di sini Rani memiliki jangkauan pelanggaran yang lebih luas dibandingkan dengan Ahdan. Ya, seperti saya bilang tadi, Rani dan Ahdan adalah seorang remaja. Mereka masih sering membuat kesalahan dan ya perlu diwajarkan, ya mungkin masih bisa lah diwajarkan karena ya pada dasarnya remaja kan masih bisa bikin kesalahan yang sering kan? Gimana? Majelis dua yang sudah menyampaikan kami serahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan majelis hakim untuk menilai. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan hukum. Setelah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, bukti digital, serta argumen dari kedua belah pihak, baik pihak penggugat dan pihak tergugat, maupun saksi yang juga terlibat dalam kasus ini, pihak hakim memutuskan yang pertama, menyatakan terdakwa Rani terbukti melakukan perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik melalui media digital atau melalui media elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, karena terdakwa telah menunjukkan penyesalan, meminta maaf, dan belum pernah melakukan pelanggaran pada jangka waktu-waktu yang sebelumnya, maka majelis menjatuhkan hukuman ringan berupa pembinaan karakter dan permintaan maaf terbuka. Serta juga majelis hakim memutuskan bahwa pihak terdakwa dilarang untuk menggunakan media sosial selama 1 bulan ke depan. Kemudian keputusan yang ketiga, majelis menegaskan bahwa perbuatan seperti ini tidak boleh diulang lagi, terutama dalam hal media sosial. Sidang dinyatakan selesai.